Dasar-dasar pengauditan. Nama Reja Kontas Sembiring, Prodi Akuntansi Perpajakan. 1. Dalam melaksanakan pengauditan, auditor harus independen. Standar auditor harus mengatur tentang independensi, integritas, dan objektivitas auditor adalah dalam jenis-jenis independensi yang harus dimiliki auditor. 1. Independensi dalam pemikiran. 2. Independensi dalam penampilan. Independensi yang mempertimbangkan pihak ketiga. 2. Jenis-jenis opini auditor atas laporan keuangan. Opini audit wajar tanpa pengecualian. Pendapatan yang dinyatakan dalam laporan auditor berbentuk baku. Opini wajar dalam pengecualian. Menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar. Opini tidak wajar. Menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara tidak wajar. Opini audit tidak memberikan pendapatan. Opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan semua laporan keuangan. 3. Asersi atas laporan keuangan. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit dimasukkan untuk digunakan oleh pihak lain. Untuk laporan keuangan histori, asersi merupakan pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi. Pernyataan tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut. 1. Asersi tentang kelengkapan. 2. Asersi tentang kewajiban. 3. Asersi tentang penilaian dan pengalukan. 4. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan. 4. Risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi dan hubungannya. Risiko audit besarnya risiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, padahal kenyataannya tidak sesuai dengan laporan keuangan. Risiko bawaan, kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap salah satu saji material dengan asumsi tidak terdapat kebukaan dan prosedur pengendalian yang terkait intern yang terkikik. Resiko pengendalian, resiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah secara tepat oleh waktu. Resiko deteksi, resiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Hubungannya semakin kecil resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin besar resiko deteksi yang diterima. 5. Hubungan antara risiko audit, bukti audit, dan materialitas. Hubungannya jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambahkan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit akan meningkat. 6. Jenis-jenis bukti audit dan tingkat kendalanya. Jenis-jenis bukti audit. 1. Bukti fisik. 2. Bukti material. 3. Bukti perbandingan. 4. Bukti dokumenter. 5. Bukti lisan dan wawancara. 6. Bukti observasi. 7. Bukti inspeksi. 8. Bukti perhitungan. 9. Bukti pengadilan internal. 10. Catatan akuntansi. Kendala bukti audit. 1. Bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entiti. Bukti audit diperoleh dari sumber internal meningkat ketika pengadilan internal yang 7. Prosedur auditor. 10. Prosedur audit. 1. Prosedur analytical. 2. Melakukan inspeksi. 3. Melakukan konfirmasi. 4. Melakukan permintaan keterangan. 5. Melakukan perhitungan. 6. Melakukan penelusuran. 7. Melakukan pemeriksaan dokumen. 8. Melakukan pengamatan. 9. Melakukan perhitungan ulang. 10. Teknik audit berbantuan komputer. 8. Penilaian risiko pengendalian dan pengujian pengendalian. 1. Menilai risiko merupakan suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian intern suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. 2. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain atau operasi pengendalian internal. 9. Penilaian risiko deteksi dan pengujian substantif. Risiko deteksi terencana merupakan ukuran risiko bahwa bukti audit atas segmen tertentu akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang melebihi suatu nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi. Pengujian substantif merupakan prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung penerimaan dan saldo-saldo dalam laporan keuangan.